Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Amarna Allahu ala jihadi fi sabilih. Salatan wa salaman ala Muhammadin nabiyyi wa rasulih. Wattaqullaha haqqa tuqatih. Amma ba'd. Allahumma afina fi badanina wa afina fi sa'ina wa afina fi basarina. Allahumma inna na'udzubika minal kufri wal faqri wa na'udzubika minal azabil qabri la ilaha illa anta. Bapak-bapak sekalian, ini di samping saya ada juru sembelih. Pertama, saya menghindari membahas fikih karena saya bermadhab fikih pragmatis. Pak Kolonel Saproni, Pak Dr. Saproni, mohon maaf ini selaku Dewan Pakar DMI, ya boleh dikoreksi lah. Pragmatisme fikih saya masuk juga pada pragmatisme politik. Tadi Pak Kolonel nyebut-nyebut politik, maka saya harus masuk itu. Oh iya, jadi saya harus masuk juga. Kita ngomongin teknis, dan kalau di akun YouTube, di akun Facebook, kalau yang sering nonton pasti yang diupload yang bagus-bagus Pak Kolonel, nonton. Jadi yang saya lagi diuber-uber sapi, atau saya lagi diuber-uber, atau lagi nguber-nguber, posisinya paling itu doang dua. Saya diuber-uber sapi atau saya nguber-nguber sapi, saya nggak upload. Saya upload yang gampang-gampang. Ini juga saya ke Ustaz Sutrisno, saya udah pesenin, Ustaz, sapi buat prakteknya yang rada sakit aja, yang rada nguyung-nguyung dikit, biar saya temannya ahli gitu ruginya. Jangan yang sempilnya enggak, ntar saya repot. Kemudian juru sembelih itu ada sertifikasi profesi, guru ada sertifikasinya, jadi tukang potong juga ada sertifikasinya. Saya juga nggak nyangka itu. Dulu saya disertifikasi sama Kiai Mujib tahun 2013. 2013 itu Badan Standar Sertifikasi Profesi Nasional belum punya standar penyembelihan. Ada tahun 2014 baru ada standar jadi juru sembelih itu kayak gimana. Ya, Pak Mujib datang ke rumah saya, Kiai Mujib, sediain sate, sediain gulai, makan, ngobrol-ngobrol, saya motong, dah lulus sertifikasi. Gitu aja. Nah, hipnotis, makan santai, makan gulai. Itu untuk sampai kepada sertifikasi, misalnya tadi Pak Andrian udah soal sertifikat yang kita dapat dari sini itu bukan sertifikat profesi, tapi sertifikat ikut workshop gitu ya, ikut pelatihan. Iya, jangan kata sertifikat yang ini, sertifikat saya yang BNSP di Bank Kalaku, saya bawa ke bank gede-gede nggak mau. Maunya sertifikat rumah saya, dia nggak mau sertifikat juru sembelih. Jadi untuk sampai punya sertifikat profesi dari BNSP, dia perlu vokasi, perlu sekolah. Itu Dinas Pertanian Kota Depok biasanya saban tahun kebagian jatah untuk mensertifikasi yang dibiayai oleh APBN. Kalau bayar sendiri itu sertifikasi 10 sampai 20 juta, Pak. Tapi kalau Dinas Pertanian Kota Depok sedang perlu, itu gratis, kadang-kadang kita malah dibagi duit. Tanda tangan sehari sekian, ya Ustaz, potong pajak nggak nyampe 100.000 sih ya lumayan. Itu vokasinya sekitar 4 hari
Proses sertifikasinya biasanya 2 hari. Kalau mandiri bayar 10 sampai 20 juta. Kalau dinas sedang perlu, kita dibayar. Kadang-kadang pulang kita bawa duit 1 juta mah. Kalau enggak juga ya nggak apa-apa, orang kita yang perlu kan. Nah, untuk tahu itu, terus kalau udah dapat sertifikasi itu kan ke bank nggak kita mau apain itu? Itu kalau dibawa ke New Zealand, ke Australia, ke Belgia, itu sertifikat yang dikeluarkan BNSP itu setara dengan profesi dokter. Jadi gajinya itu, kalau di New Zealand ada teman di sono, gara-garanya saya tanda tanganin aja itu, berpengalaman saya tanda tanganin. Nggak taunya 3 bulan habis itu nanyain nomor rekening dia. Saya kirim transfer. Ini duit apaan? Saya udah di New Zealand. Gajinya 50 juta rupiah kurang lebih per bulan sebagai juru sembelih halal profesional. Kalau jadi ketua DKM keluar duit tekor, tanya Pak Dokter, tanya Pak Kolonel tuh, tekor jadi ketua DKM itu. Yang ada orang berisik, tidak ada kita pakai duit DKM, padahal kita juga ngalangin mulu duit DKM. Saya juga ketua DKM soalnya Pak. Yuk, tetangga pada curiga, disangka kita pakai duit DKM, padahal itu DKM tekor mulu kita modalin malahan. Ini malah curhat Pak. Nah, itu sertifikat itu kalau di tempat-tempat tertentu kadang-kadang diminta sertifikat profesi itu RPH. Kalau tahun 2019 itu se-Indonesia yang punya sertifikat juru sembelih itu belum 500 orang tahun 2019. Tapi kalau 2023 ini mungkin sudah 3-4 kali lipat lah, sudah 2000-an orang yang mempunyai sertifikasi juru sembelih. Hanya ada masalah lagi sebetulnya. Mereka yang kerja di RPH pemerintah maupun swasta banyak yang nggak ngerti soal teori. Pokoknya motong, kulitin, pisahin tulang daging, cacat, bawa ke pasar, beres. Sementara untuk mendapat sertifikasi profesi kan administratif mulu itu urusannya. Ada yang nggak bisa nulis, nggak bisa baca, nggak lulus, padahal secara teknis kualifikasinya sudah sangat mumpuni. Ini masalah lagi itu. Ada lagi teman-teman saya yang DKM yang senang pisau, emang pinter kuliah dia kan. Dia dokter, ikut sertifikasi profesi, suruh potong, dia nggak ngerti. Sertifikasi mau lulus, nilainya bagus. Pas praktek di lapangan, kakinya keinjek samping, patah 3 bulan pakai tungket. Ya gitu. Jadi mungkin masih belum sampai. Saya kira saya cukupkan, dan banyak hal sebetulnya yang bisa kita diskusikan. Ada karena kita asal harus sudah selesai. Sekarang sudah jam 14.21 ya. Maka kita kasih waktu 5 menit untuk tanya jawab. Setelah itu kita langsung praktek ke bawah untuk proses praktek penyembelihan. Ya. Baik, saya kasih mobil yang di sebelah pohon mangga, mobil Suzuki R3 ya 1277 ZFA, minta tolong digeser karena buat praktek. Dan juga mobil ras 1646 juga digeser nanti buat kita praktek, tiketnya di bawah dulu. Nanti untuk motor digeser pas kita turun ke bawah saja, itu maksudnya ya. Jadi motornya digeser pas kita
kita praktek turun ke bawah baru di sekalian geser. Silahkan ada yang bertanya dulu. Sebutkan nama dan dari alamatnya. Singkat Pak, singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar dugaan pemotongan hewan, ya katakan ayam lah gitu. Itu ayam itu dipotong nggak langsung jatuh atau lemak, tapi malah berdiri lama. Nah kalau sapi ini bagaimana gitu? Padahal udah putus, makanya udah apa namanya, lehernya udah layak gitu, tetapi masih masih tidak. Terima kasih. Baik, ada lagi? Ada lagi? Nama dan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Egi dari suatu Nasana Cilodong. Saya mau tanya masalah tadi disunatkan menghadap kiblat. Lalu bagaimana kalau posisinya itu tadi Pak Ustadz bilang potong saja gitu kan, walaupun menghadap kanan. Tapi bagaimana kalau lampu kanannya ada di bawah gitu? Harusnya kan lampu kiri di bawah gitu Pak. Nah ini tekniknya seperti apa Pak? Berarti kita si pemotong ini nggak bisa pegang kepala dong, gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada silakan Pak. Nama dan dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Manabun, Masjid Al Muhajirin, Abadi Jaya, Sukmajaya, Kota Depok. Saya tidak soal motor Pak, cuma saya kami minta daftar personal paripurna pengurus di KTMI di Kota Depok. Terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup ya. Ada 3 pertanyaan, yang kedua yang terakhir struktur ya. Dari mana nih sapi dipotong masih jalan baik, udah putus. Yang satu lampunya kebalik. Pak Jadi dulu Pak. Ya baik. Yang pertama saya jawab ya. Sapi ada fakta kalau dipotong sudah dipotong ternyata masih bisa berdiri, masih bisa jalan, masih bisa ngamuk, itu ada. Makanya saya bilang sapi ini jangan dianggap enteng, perlu persiapan yang matang ya. Kuncinya bagaimana? Satu tadi saya bilang, bikinlah patok yang kuat. Patok itu dengan patok, artinya patok yang dari beton atau patok yang kuat lah dari besi, dimana dicoak bawahnya yang penting kuat ya. Waktu sapi datang itu langsung ditali di patok itu, tali yang kuat, tali mati sapinya, jadi leher sama ininya udah ditali kuat. Nah waktu merobohkan sapi, setelah proses perobohan dari robohin dan sapi itu udah meroboh menghadap kiblat katakanlah begitu, langsung diikat. Pertama adalah sapi itu nggak boleh talinya dikendorin. Selamanya sapi ditarik terus, ekornya tarik, kemudian tarikannya dari tali itu tidak kendor, insya Allah sapi nggak akan berdiri. Setelah sapi udah begitu, udah tidur, udah istilahnya sudah ditarik, kemudian ada roboh, langsung diikat apa namanya, diikat kaki belakang. Saat diikat itu insya Allah tidak akan menendang apabila di sini talinya tidak kendor. Ya, dia lemes, Diikat, setelah diikat semua, langsung ikatan depan sama belakang itu digabung jadi satu. Ikatannya digabung, talinya digabung. Ini teknis yang sudah saya laksanakan untuk menyikapi seperti itu. Terus kemudian bagaimana biar sapi itu lebih kuat, tidak berontak lagi. Biasanya di dalam ikatan itu disambung ada kayak ini apa namanya, semacam bambu. Ada bambu di dalamnya itu, kaki bambu diikat, bambunya diikat lagi sama sapi, insya Allah itu sudah aman. Apabila itu terjadi, sapi berontak, pada sapi potong masih bisa berontak, insya Allah dengan patok, dengan tali tidak akan berdiri kembali. Itu wajib ya. Makasih Kiai. Mungkin punya nama ini yang viral di YouTube, di Facebook itu sapi kayaknya bukan di Indonesia itu, udah dipotong maksimal masih berdiri lagi, dipotong berulang-ulang masih diri lagi.
analisa saya itu salah titik pelukaan. Dia dipotong di atas jakunnya, kebangetan atas posisi bilahnya, pelukaannya kebangetan mentok gerakan ke atas. Sehingga apa? Sehingga yang dipotong itu betul saluran nafas, tetapi dia sudah tidak bernama mari dan hulkum. Karena apa? Karena berada di atas jakun. Kalau berada di atas jakun, dia namanya lidah, bukan lagi mari dan hulkum. Satu. Kedua, kalau di atas jakun cenderung wadah jain sudah posisinya berada ke belakang. Jadi dia di depan, tapi begitu ke atas dia menuju ke belakang. Itu yang wadah jain, arteri dan venanya itu agak ke belakang. Kemungkinan besar dia belum putus, makanya dia berdiri lagi. Ini analisa saya gitu. Jadi saya teman-teman juga yakin pelajarin betul ini kenapa bisa begini. Dan yang membuat dia masih berdiri, masih seimbang, bisa jalan, distribusi oksigen ke otaknya melalui wadah jain, mari dan hulkum itu masih nyambung, masih bekerja. Jadi dia masih seimbang berdirinya. Lantaran apa nggak putus? Lantaran kebangetan ke atas mirisnya. Paham? Jadi kebangetan ke bawah golok bisa bermasalah, kebangetan ke atas hewan bisa nggak terputus wadah jainnya. Sah secara sembelihan? Sah. Afdolnya kurang dan matinya lama, kesianan. Gitu ya. Kalau ayam, saya juga kurang ahli motong ayam. Dia mah itu mari hulkumnya itu kadang kita dorong dia ngikut ke sana, kita tarik dia ngikut. Jadi mesti dikencengin banget itu motong ayam. Dan lagi-lagi yang viral di Facebook, di YouTube juga dipotong tuh ayam masih belum mati 2 hari. Iya, dipotong tapi nggak mati sampai 2 hari. Itu wadah jainnya nggak sempurna putusnya, kebangetan ke atas. Ya Allah Al-Hayy, ya Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Tetapi analisa kita, nalar kita mempelajarinya begitu. Ada kesalahan saat proses, makanya diikat kakinya supaya lebih aman. Gitu ya. Makasih. Cukup ya? Kalau cukup, Pak Jaya tentang. Iya. Kemudian yang kedua, belum jawab ya yang kedua ya. Teknis merobohkan tadi kan disunahkan untuk menghadap ke kiblat. Ya. Kalau teknis nanti yang akan kita rekomendasikan, tentu kiblat itu istilahnya kan di sini. Jadi tentunya harus meroboh ke sana, sehingga motornya bisa ada kiblat, yang begitu aja. Nah kalau terjadi tadi, apabila kebalik, kemudian kalau Buya kan langsung potong, umpama kita ingin ikuti bagaimana sunnah Rasul, ya sebaiknya setelah diikat, kalau saya pernah terjadi begitu, itu saya balik dulu sapinya, dibalik dulu. Karena kalau sudah diikat tuh baliknya gampang, dibalik. Ya diikat dulu ya, maka kayaknya begitu. Terus kemudian saya sarankan apabila kita motor sapi yang ke bawah begini, tight itu jangan hanya searah satu golok. Kalau bisa golok yang ke bawah itu nanti dia saya kira lebih ahli daripada saya karena tiap hari dimotong. Kalau saya setahun sekali. Ini biasanya kalau saya dari belakang saya tarik lagi, sehingga semua kena. Betul. Saya kira itu yang terima kasih. Baik, saya kira kita praktek dulu karena waktunya terus berjalan. Sapi sudah ada di bawah. Nanti tanyanya di bawah aja ya. Di bawah nanti langsung praktek, langsung tanya. Soalnya oke, enggak di bawah ya. Silakan sekarang langsung turun ke sebelah sana. Sepeda motor yang parkir di sebelah sini digeser dulu, digeser ke arah sini ya, minggir.
Kita langsung ke bawah.